Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Alhamdulillah, Putri Anies Baswedan Mutiara sudah melangsungkan pernikahannya. Resepsi pernikahan berlangsung megah dan mewah selama 3 hari berturut-turut. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ada saja yang berkomentar dengan nyinyir. Menyebar viral komentar dari akun atas nama Dr. Tifa. Dia menulis begini, saya kutip lengkapnya. Dear Anies Baswedan, untuk 2024 cuma satu kurang langkahmu. Putri Mutia pakaikanlah jilbab. Insya Allah 85% suara muslim dalam genggamanmu. Dengan cara sangat sederhana ini dirimu paripurna, sekaligus membebaskan umat Islam dari pembenaran atas ketidakbenaran yang dilakukan idolanya. Wow, ini komentar yang luar biasa. Memang bernada anjuran, tapi di dalamnya terkandung ancaman. Mutiara itu tidak berjilbab, dan Dr. Tifa mengatakan kalau saja Mutiara berjilbab, umat Islam akan mendukung Anies kalau dia maju sebagai calon presiden. Dengan kata lain, kalau Mutiara tetap tidak berjilbab, jangan salahkan kalau umat Islam ramai-ramai meninggalkan Anies. Bahkan lebih dari ancaman, Dr. Tifa seakan mengajak pembaca untuk tidak memilih Anies kalau Mutiara tetap tidak berjilbab. Buat saya ini peringatan dan seruan yang luar biasa. Bayangkan, Dr. Tifa ini menganggap pemilihan presiden ditentukan oleh berjilbab tidaknya anak seorang calon presiden. Bukan karena integritas dan kompetensinya, tapi oleh jilbab putrinya. Sekedar catatan, saya tidak pernah melihat foto Mutiara berpakaian seksi misalnya. Dia tidak pernah mengenakan rok mini atau short yang memperlihatkan paha atau baju berdada rendah. Pakaiannya sopan. Mutiara itu tampak sebagai gadis cantik yang tampil dengan tetap menjaga norma. Tapi bagi orang seperti Dr. Tifa dan sejenisnya, itu rupanya tidak cukup. Mutiara harus berjilbab. Bagi mereka, jilbab adalah penentu baik buruknya akhlak seorang perempuan. Buat mereka, perempuan yang tidak berjilbab disamakan dengan perempuan jalang yang akan membawa pria ke dalam neraka. Dr. Tifa bahkan nampaknya percaya bila Mutiara tidak berjilbab, yang harus disalahkan adalah ayahnya. Saya duga mereka percaya bila Anies membiarkan Mutiara tidak berjilbab, maka Anies adalah contoh presiden tidak beriman yang tidak boleh dipilih sebagai pemimpin. Saya sendiri bukan pendukung Anies, tapi bukan karena itu saya berharap Mutiara tetap tidak mengenakan jilbab. Bila Putri Anies tidak berjilbab dan sang ayah membiarkannya, itu akan menjadi teladan penting bagi umat Islam konservatif yang mengidolakan Anies, bahwa jilbab bukanlah sebuah keharusan. Jilbab adalah sebuah pilihan cara berpakaian yang bisa dikenakan, bisa tidak. Dan itu adalah sebuah cara pandang beragama yang pluralis dan liberal. Ini menjadi penting karena soal berjilbab ini adalah sebuah isu yang bisa merusak bangsa. Kita baru saja mendengar berita tentang siswi muslim di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta yang disebut mengalami depresi berat usai dipaksa mengenakan jilbab oleh pihak sekolah. Ia tidak mau berjilbab, namun sejumlah guru sekolahnya membuli dia. Ini mencakup guru konseling, wali kelas, dan guru agama. Dia dipaksa mengenakan jilbab. Dia tetap menolak sampai akhirnya menangis dan mengurung diri selama berhari-hari. Saya yakin yang menderita semacam itu bukan hanya dia. Di banyak wilayah Indonesia, pemaksaan jilbab di sekolah negeri sudah lazim terdengar. Di Padang, kewajiban itu kabarnya bahkan dikenakan pada siswi non-muslim. Ini semua adalah penindasan hak asasi manusia yang sedihnya dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya disebut sebagai pendidik. Baru beberapa hari yang lalu saya juga mendengar kasus pemaksaan jilbab di DKI Jakarta. Setidaknya ada 2 sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berjilbab. Yang pertama, sebuah SD negeri di Tambora dan kedua SMP negeri di kawasan Kebon Jeruk. Dinas Pendidikan di Jakarta sudah turun tangan. Sekolah negeri sebenarnya memang sudah diingatkan untuk tidak melakukan pemaksaan jilbab. Tapi sampai saat ini, praktek pemaksaan semacam itu terus berlangsung. Padahal saat ini semakin jelas bahwa jilbab adalah soal penafsiran.
Sebagai indikator, kita lihat saja praktek di banyak negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam. Di Iran, perempuan memang tetap harus berjilbab. Namun gerakan perlawanan sudah mulai bermunculan. Di pihak lain, Arab Saudi sudah memutuskan untuk tidak lagi mewajibkan jilbab bagi perempuan di negaranya. Ini Saudi loh, negara yang selama ini lazim dianggap sebagai kiblat utama umat Islam di Indonesia. Ini terjadi bukan karena Saudi meninggalkan ajaran Islam, namun ini terjadi karena sekarang corak penafsiran keagamaan yang berkembang di sana adalah yang terbuka. Bila orang seperti Dr. Tifa menganggap Anies tidak beriman karena putrinya tidak berjilbab, sehingga Anies tidak layak dipilih sebagai pemimpin, maka Dr. Tifa selayaknya juga meragukan keimanan para pemimpin di Saudi. Mungkin Dr. Tifa sebaiknya mengajak umat Islam untuk tidak lagi beramai-ramai naik haji, mengingat pemerintah Saudi sudah layak diragukan keislamannya. Sudah saatnya orang-orang seperti Dr. Tifa dan orang-orang sejenisnya membuka diri terhadap perbedaan. Mereka tidak bisa mengklaim diri sebagai satu-satunya pemegang kebenaran penafsiran agama. Bila mereka tetap percaya bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban bagi seluruh perempuan Islam, ya silakan. Tapi sebaiknya mereka juga tahu bahwa ada penafsiran lain bahwa jilbab bukanlah kewajiban. Yang diwajibkan adalah berpakaian santun, sopan, bukan berjilbab. Perempuan yang tidak berjilbab tidak bisa dihakimi sengaja mengabaikan ajaran Islam. Perempuan tidak berjilbab karena menganggap bahwa dalam ajaran Islam yang diyakininya tidak ada kewajiban berjilbab. Itulah yang dijalankan perempuan di Saudi, di Mesir, di Maroko, di Malaysia, dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga itulah yang dilakukan Mutiara Anies Baswedan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.